Halo, selamat datang kembali di channel Coin Signal Info. Hari ini kita lihat perkembangan dari kripto lagi ya. Dan kita lihat memang kripto di 2 hari terakhir ini rontok ya. Dan kita lihat weekend kemarin dimulai ya. Dan sempat ya Bitcoin itu menyentuh ke harga 15.800. Seperti support yang waktu itu saya buat juga ya, dia tidak mampu menembus itu. Walaupun memang bearish opinion sudah terbentuk yang akan terus melanjutkan penurunannya, yang sebenarnya nggak kita harapkan ya, tapi secara teknikal memang menunjukkan seperti itu, Bitcoin akan terjadi penurunan. Dan benar saja ya, penurunan terjadi di harga 15.800. Nah, itu adalah support dan tertahan di situ. Apakah akan melanjut sampai ke bawah begitu atau menembus support ini? Kemungkinan besar iya begitu, tapi memang nggak kita harapkan ya. Saya bukan menakut-nakutin begitu. Bahkan waktu itu saya juga mengatakan kepada Anda ya, kalau nggak salah di harga 17.000, silahkan yang mau memasang short, ya silahkan saja begitu. Karena memang secara teknikal juga menunjukkan, ditambah lagi sentimen negatif juga masih besar dari FTX dan exchanger-exchanger lain begitu. Yang sangat buruk beritanya dan tak henti-hentinya. Dan kalau kita lihat juga dari dominasi Bitcoin memang terjadi kenaikan yang sekarang 40,86%. Kalau dari CMC 38,7%, mungkin belum update ya untuk CMC. Kalau kita lihat di TradingView dia update 40,85%. Ya tentu saja hal ini membuat semua altcoin juga ikutan turun begitu. Dan kemarin ataupun tadi ya Ethereum ini juga paling parah penurunannya, tadi sampai 7%. Karena ada isu juga tentang FTX di hacker, katanya Ethereum ditukarkan menjadi Bitcoin sehingga Ethereum otomatis jadi anjlok begitu. Mungkin Anda sudah tahu beritanya tentang Ethereum ini ya. Nah, cuman kita lihat juga ya, itu terjadi penurunan Ethereum juga ketika Bitcoin terjadi penurunan sih sebenarnya. Jadi tetap aja ya Bitcoin selalu sebagai acuan begitu. Makanya saya selalu wajib melihat Bitcoin untuk sebagai pandangan kita untuk menganalisa koin-koin yang lain begitu. Memang kadang-kadang ada juga koin yang melawan arus begitu ya. Biasanya itu lagi hot sekali begitu. Terkhusus untuk koin-koin bola ataupun fan token. Namun ketika Piala Dunia dimulai atau pada saat kick off, baik itu Santos, CHZ begitu terjadi anjlok. Itulah memang ya pengaruh dari FOMO FIFA. Jadi banyak orang mencoba mengambil kesempatan itu. Dan pada saat kick off anjlok harganya. Kalau Anda tidak percaya bisa dicek harga-harganya semua begitu. Bahkan termasuk Bitcoin juga anjlok. Namun untuk saat ini orang mungkin banyak bertanya kenapa Bitcoin tiba-tiba anjlok begitu. Ya memang sudah waktunya begitu. Karena kalau saya lihat juga di bearish pinan di time frame 1 hari, pas di ujungnya garis bearish pinan ini terbentuk. Ya di situ Bitcoin anjloknya. Nah, yang menjadi ketakutan banyak orang ya, apakah Bitcoin akan melanjutkan penurunannya? Ya kemungkinan besar iya, seperti saya bilang tadi ya. Nah itulah untuk kondisi Bitcoin begitu. Jadi bagi Anda yang mencoba untuk masuk untuk saat ini, mungkin bisa ya. Kenapa saya bilang bisa? Karena dia sudah masuk ke tahap menyentuh 15.800. Jadi kapan lagi yang layak untuk masuk nih? Tunggu pada saat dia menembus 15.800. Nah begitu. Mungkin nanti jatuh lagi di harga 14.000, mungkin Anda bisa serok lagi di situ. Koin apapun itu. Bukan hanya Bitcoin begitu. Koin-koin yang Anda yakini lah, mungkin Cardano, XRP, Binance begitu. Dogecoin, Polygon. Anda masuk lagi pada saat nanti terjadi kejatuhan lagi ke 14.000. Namun bagaimana kok kalau terjadi pantulan di 15.800? Ya udah, jangan pasang lagi, jangan serok lagi karena Anda sudah serok di 15.800 kan, atau di harga sekarang begitu kan. Nah, kalau dia terjadi kenaikan berarti Anda sudah untung begitu. Jadi tunggu lagi koreksi. Karena ini sifatnya DCA ya. Kita ngomong DCA nih. Berbeda kalau kita trading. Kalau trading ya kemungkinan Anda harus pakai short nih sekarang. Dan menggunakan stop loss di atas harga Anda pasang tentunya. Itu mungkin sudah Anda mengerti lah cara trading ya. Tidak perlu detail sekali saya ucapkan juga. Di mana kita memasang stop loss gitu atau cut loss dalam posisi short begitu. Hal-hal itulah yang perlu Anda perhatikan ya, seperti video yang sebelumnya juga saya bilang perhatikan di harga 17.100 sampai 17.400 atau 17.500 begitu. Itu untuk kenaikannya karena kemungkinan akan terjadi koreksi di situ gitu. Dan sebelumnya juga saya bilang tentang support, perhatikan di harga 15.800.
itu sebagai supportnya begitu. Kalau dia berhasil menembus itu, ya kemungkinan akan terus anjlok begitu. Nah, kemungkinan di harga 14.000 dia akan terjadi pantulan mungkin sampai tidak mampu menembus support. Di mana supportnya kok? Nah, di sini kita belum bisa menggunakan support. Nah, di sini kita menggunakan channel, yaitu channel yang ini. Nah, ketika dia kemungkinan besar dia akan membentuk garis channel lagi, ya kemungkinan di 14.000 ataupun 13.000 begitu. Tapi harapan saya di 14.000 begitu. Karena kemungkinan Bitcoin kayaknya di 14.000 akan terjadi pantulan lagi ke atas. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Jadi yang paling penting untuk saat ini, kita perhatikan dulu di 15.800, kemudian di 17.100. Kalau dia masih berada di area-area situ, Bitcoin masih ya bisa dibilang sideways begitu. Nah, itulah kondisinya untuk Bitcoin. Nah, bagaimana dengan dominasinya? Ya 40% terjadi kenaikan dan masih rawan. Kalau di Bitcoin ini kalau kita lihat di sini juga ya, memang di sini memang dia ada sebuah resisten ya, resisten dominans gitu. Saya belum bisa pastikan dominasi ini apakah bisa dicek support dan resistennya, tapi memang sini terbentuk resisten dan dia tidak mampu menembus resisten itu untuk dominasi. Tapi dia memang terjadi pantulan ke bawah begitu ya. Semoga aja ini menjadi penurunan ya. Jadi dominasi Bitcoin itu turun begitu sehingga altcoin terjadi lonjakan harga. Itulah untuk Bitcoin ya. Kemudian ada berita yang menarik lainnya juga ya, yaitu tentang Binance nih. Binance ini juga menarik untuk dibahas ya. Di sini ada berita tentang ledger ya dan hardware gitu ya. Hardware tahulah Anda ya tentang menyimpan Bitcoin, bisa dibilang ledger ya, yang bentuknya kayak flash disk begitu. Penjualan ledger dan Trezor meningkat. Binance Labs berinvestasi di pembuat hard wallet Engrave. Nah, kemungkinan kedepannya di masa mendatang begitu, ledger ini menjadi tren, menjadi sebuah tempat menyimpan aset begitu yang paling aman, yaitu ledger. Jadi kemungkinan besar ya, mungkin lama-lama nanti exchanger akan berkurang begitu, bahkan dipegang oleh institusi yang sangat besar begitu. Mungkin bank akan menyediakan ledger, dan itu memang sudah terjadi sekarang ya. Mungkin nanti lebih menjamur begitu. Bahkan exchanger ini mungkin bisa berkurang begitu, karena ada seleksi alam ya yang terjadi begitu. Seperti FTX ya sudah bangkrut, mungkin yang lain lagi menyusul, entah itu crypto.com saya nggak tahu ya. Dan kemungkinan juga akan terjadi seleksi begitu. Apakah itu Binance juga yang akan bangkrut, kita nggak tahu ya. Dan makanya Binance Labs ini berani berinvestasi di pembuat hard wallet Engrave, yaitu ledger dan Trezor begitu. Yang tentunya kalau Binance kalau udah berinvestasi pasti tidak sedikit ya. Namun tadi saya baca di sini dia tidak menyebutkan angkanya begitu. Berapa si Binance ini investasi di Engrave untuk ledger dan Trezor ini. Mungkin nanti kedepannya akan ada berita terbaru lagi begitu ya. Nah, namun kalau kita lihat dari harga Binance memang terjadi penurunan. Bahkan sudah menembus support yang saya buat, yaitu di $268 dan sekarang berada di 260, bahkan sudah menembus support itu sendiri. Ini juga pasti pengaruh dari penurunan Bitcoin ya. Padahal ya kita ketahui Binance itu sudah menggelontorkan dana begitu untuk mengendorse Ronaldo. Anda pasti tahu semua ya, Cristiano Ronaldo di-endorse sama Binance. Dan kita lihat di sini ya, video ini sekilas dia lebih ke arah Binance NFT sih sebenarnya ya untuk si Cristiano Ronaldo. Malah kita lihat juga di sini Messi juga menggunakan kaos memang berlambangkan Coca-Cola yang utama ya, kemudian YPF dan Binance yang ketiga begitu. Tapi tampaknya dia lebih fokus kepada Cristiano Ronaldo. Namun memang dari segi harga kita lihat juga ya tidak ada pengaruh apa-apa begitu. Memang udah sempat digaung-gaungkan mungkin pengaruh harga ada di sini ya. Memang ya masih berpengaruh besar lah FTX itu ya. Jadi sebenarnya kan kalau mengendorse seorang bintang ya seperti Cristiano Ronaldo itu bukan hal yang kecil begitu. Tentu saja berpengaruh ya seharusnya ketika Binance mengendorse CR7 begitu. Namun ini kita lihat terjadi anjlok. Ya mungkin pengaruh dari Bitcoin dan pengaruh sentimen negatif dari FTX dan exchanger lain. Begitulah situasinya kalau kondisi Binance ya. Walau dia sangat optimis kita lihat untuk terjun di FIFA ini, dan dia juga tetap optimis begitu. Buktinya ya seperti ini, dia juga nge-tweet tentang, dia bilang tidak mudah mengatakan tidak pada iklan Super Bowl, hak penamaan stadion, kesepakatan sponsor besar beberapa bulan yang lalu, tetapi kami melakukannya. Jadi walaupun itu besar sekali, tetap mereka lakukan begitu. Namun hari ini mereka membuka lowongan kerja di 2000 posisi terbuka untuk Binance begitu. Jadi dia memang tetap optimis ya, dan ini juga sebenarnya sentimen positif dari Binance, walaupun memang tidak pengaruh apa-apa ya, terjadi penurunan juga begitu.
Dan dia juga ada berita tentang ini ya, dia investasi ya, Binance Labs, berinvestasi di hard wallet juga tidak pengaruh apa-apa. Nah itulah kondisinya untuk Binance begitu. Jadi dengan kondisi penurunan begini, Anda harus tetap berpatok kepada Bitcoin ya, seperti saya bilang tadi. Kalau dia terjadi penembusan harga di bawah support, ya mungkin Binance akan terjadi penurunan juga. Namun ketika terjadi lagi pantulan, ya tentu saja Binance akan naik lagi. Itu tidak bisa dipungkiri memang. Apalagi kita lihat dominasi Bitcoin terjadi kenaikan 40%. Namun memang ada tanda-tanda penurunan ya, karena dia tidak mampu menembus support untuk dominans. Namun belum bisa kita pastikan ya untuk dominasi ini, tetap kita harus waspada juga dan pantau harga-harga altcoin juga begitu. Dan tentu saja Ethereum juga harus dipantau ya sebagai rajanya altcoin begitu. Kemudian ada berita lagi dari Indonesia ya, dari Bapepti ya. Pembentukan lembaga clearing dan custodian kripto demi amankan dana investor. Sebenarnya untuk custodian kripto ini sangat bagus sekali ya. Mungkin Anda beberapa ada pemain saham di sini ya. Jadi saham itu memiliki custodian. Jadi ketika Anda membeli saham, benar-benar aset Anda tercatat begitu. Mungkin Anda tahu KSEI ya, kalau Anda pemain saham, itu bisa di-download di Play Store, KSEI begitu. Nah di situ tercatat tuh aset saham Anda begitu. Jadi di aplikasi manapun Anda beli saham, apakah itu Mandiri Sekuritas atau Binance Sekuritas ataupun di BNI Sekuritas, semua tercatat di KSEI itu begitu. Ya itu sama halnya dengan custodian kripto. Kalau ini memang dilakukan sangat bagus sekali begitu. Jadi kita terlindungi pastinya. Ya tentunya ada pajak juga nantinya, mungkin pihak si exchanger juga akan semakin tertekan juga karena pajak begitu. Namun saya pernah dengar juga ya bahwa negara juga ya, khususnya negara kita juga rencana membangun sebuah bursa kripto katanya. Cuman masih wacana terus begitu. Sebenarnya sangat bagus sekali ya sebuah pemerintah membangun sebuah bursa seperti Binance, seperti Indodax begitu. Tentu saja kita lebih yakin begitu. Bahkan kita ketika memasukkan uang 5 miliar sekalipun, kayaknya kita nggak takut begitu. Mungkin Anda di sini ada pemain saham seperti saya bilang ya. Saya yakin Anda tidak akan takut membeli saham begitu sampai 500 juta karena ada custodian. Ketika si sekuritas seperti Mandiri Sekuritas dihacker, mau seperti apapun, mau dibakar sekalipun si Mandiri Sekuritas, saham Anda tidak akan hilang begitu. Mau dihacker seperti apapun tak akan pernah bisa hilang gitu. Itu kelebihannya kalau sebuah lembaga itu ada clearing dan kustodiannya. Ya kita harapkan kripto seperti itu. Jadi benar-benar kita memiliki aset yang seutuhnya begitu ya. Namun ini menjadi sentimen negatif untuk beberapa orang, bahkan menjadi sentimen positif juga untuk beberapa orang. Namun untuk Bapepti ataupun regulasi, bagi saya itu adalah suatu hal yang positif. Kita sebagai retail tentunya itu suatu hal yang positif. Namun bagi pihak lain, saya tidak mau sebut ya, mungkin bisa dibilang cukong ataupun hacker ataupun pihak exchanger ataupun begitu ya. Karena mereka akan tertekan dari segi pajak begitu. Tapi saya tidak mau bahas ke situ, takut ada yang tersinggung. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung regulasi kripto ini ya. Jadi kita harus tekankan itu begitu. Dan kita lihat juga berita lainnya tentang krisis FTX, bukti bahwa aturan kripto mendesak untuk diterapkan. Nah itu yang maksud saya tadi. Jadi regulasi kustodian untuk kripto itu sangat bagus sekali, sangat positif sekali. Mungkin bagi Anda yang punya akses ke pemerintahan begitu, khususnya ke Bapepti ataupun OJK, Anda mungkin bisa mendukung ini begitu, bahwa regulasi itu sangat penting untuk saat ini. Sama halnya seperti saham, seperti yang saya jelaskan tadi. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Ini lebih ke arah review bagaimana kondisi Bitcoin, bagaimana kelanjutannya dalam penurunannya. Ya, Anda seperti saya bilang tadi, Anda harus perhatikan di antara support dan resisten ini. Kemudian masalah regulasi, kita harus mendukung sebagai rakyat, karena kita rakyat yang selalu tertindas oleh para raksasa itu begitu, para big fund, para hacker, para pengusaha-pengusaha exchanger begitu ya. Bahkan yang sangat menarik di sini, seorang CEO Indodax juga menyarankan sebuah regulasi dan sebuah audit kepada exchanger-exchanger yang ada di Indonesia khususnya begitu. Itu merupakan suatu hal yang baik yang diungkapkan oleh CEO-nya Indodax ya. Kita patut acungkan jempol dan itu dapat membuka pikiran pemerintah kita. Karena memang kripto ini belum tentu ya pemerintah kita juga mengerti bagaimana cara kerja kripto ini begitu. Jadi memang perlu ada orang-orang seperti CEO-nya Indodax sebagai jembatan untuk menjelaskan bagaimana kripto ke depannya dan bagaimana dampak efek negatif baik pun positif begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Anda tetap waspada, tetaplah teliti. Silahkan Dior, disclaimer on.
Dan di akhir video ini saya ucapkan salam profit. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.